Nih, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Panji Pradana Suryari Putra dengan nomor induk mahasiswa 681516447, Prodi Olahraga Rekreasi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal ilmiah saya yang telah saya upload kemarin, yang dengan berjudul Analisis Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kasepuhan Karang. Bentar. Latar belakangnya pertama adalah pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu menggerakkan sektor lainnya, seperti ketika ada suatu pariwisata di suatu tempat, sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor peternakan, dan sektor-sektor lainnya akan ikut terangkat. Dalam menjalankan pariwisata ini dibutuhkan 3 pilar utama, yaitu adalah pemerintah, masyarakat, dan pihak luar atau swasta. Pada kenyataan di lapangan, pihak masyarakat yang paling sering tidak mendapatkan keuntungan secara penuh, padahal mereka yang memiliki hak atas tempatnya. Oleh karena itu, identifikasi masalahnya saya mengambil di Kasepuhan Karang, karena Kasepuhan Karang memiliki pesona Maranti dan Curug Karimua yang dikelola oleh masyarakat sejak tahun 2018. Mereka mengelola itu secara swadaya dan secara sukarela untuk mendapatkan hasil dari pariwisata itu sendiri. Identifikasi masalahnya adalah penerapan pariwisata berbasis masyarakat di Kasepuhan Karang, mulai dari dampak, manfaat, dan hambatannya. Pembatasan masalah hanya pada penerapan pariwisata berbasis masyarakat di Kasepuhan Karang. Rumusan masalahnya ada bagaimana penerapan pariwisata berbasis masyarakat dan bagaimana dampak yang dirasakan oleh pariwisata berbasis, dampak yang dirasakan masyarakat pada saat penerapan pariwisata berbasis masyarakat, dan hambatannya apa saja. Kegunaan hasil penelitiannya adalah untuk peneliti dapat menjadi wawasan baru terhadap pariwisata berbasis masyarakat, terhadap pengelolaan pariwisata yang baru untuk peneliti, dan untuk masyarakat agar menjadi cara baru, tata cara pengelolaan baru yang lebih tepat dan lebih berprinsip, yang sesuai dengan pariwisata berbasis masyarakat. Metode penelitian. Di metode penelitian pertama ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya ini adalah untuk mengetahui penerapan pariwisata berbasis masyarakat di Kasepuhan Karang, mulai dari dampak, manfaat, hambatan, dan untuk mengetahui apakah penerapan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat yang dikemukakan oleh WTO dan UNEP, yang terbagi dalam 5 dimensi, yaitu ada dimensi sosial, dimensi budaya, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dan dimensi politik. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di Kasepuhan Karang yang terletak di Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Waktu penelitiannya terbagi 2, yaitu pada tanggal 24 Desember hingga 25 Desember 2020 dan 17 Januari hingga 19 Januari 2021. Jadi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang artinya peneliti memaparkan dan melihat secara langsung kejadian di lapangan, menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari teknik wawancara, peneliti membagi kepada 2 informan, yaitu informan utama dan informan kunci. Informan utama di sini adalah Ketua Pemuda Adat Kasepuhan Karang, yaitu Engkos Kosasi. Dia sebagai pengelola utamanya. Dan informan kuncinya adalah Jaro Adat atau Kepala Desa Kasepuhan Karang, karena dia yang memegang peraturan dan kebijakan di daerah tersebut. Instrumen tersebut. Berlanjut ke instrumen penelitian. Instrumen penelitiannya di sini menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang berdasarkan dengan teori prinsip-prinsip pariwisata berbasis masyarakat. Prinsip-prinsip berbasis masyarakat yang terbagi dalam 5 dimensi tadi, dimensi ekonomi, dimensi sosial, budaya, politik, lingkungan. Dan pengajuan validitas. Pengajuan validitas sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang sudah divalidasi oleh para praktisi ahli dan dosen ahli, yaitu adalah Bu Sri Nuraini yang memvalidasi tentang objek wisatanya atau rekreasinya, Ibu Ariati yang memvalidasi tentang objek wisata dan rekreasinya, dan Bapak Indra Sutisna yang memvalidasi tentang pariwisata dan masyarakat sebagai validasi ahli dari
luar kampus UNJ. Teknik analisis datanya ini saya menggunakan reduksi, yaitu dengan memisahkan data-data yang penting dan yang tidak penting untuk diletakkan pada hasil penelitian saya. Ada triangulasi juga. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan di Kasepuhan Karang adalah penerapan pariwisata berbasis masyarakatnya jalannya sudah benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, sesuai dengan nilai-nilai pariwisata berbasis masyarakat. Namun ada beberapa dimensi atau definisi-definisi berdasarkan prinsip-prinsip pariwisata bermasyarakat yang belum maksimal. Contohnya di definisi ekonomi. Kenapa belum maksimal? Karena masyarakat Kasepuhan Karang masih berfokus untuk meningkatkan dimensi sosial, budaya, dan lingkungannya terlebih dahulu. Mohon maaf, di sini dimensi lingkungannya lupa saya tuliskan. Jadi masyarakat Kasepuhan Karang masih memfokuskan di dimensi sosial, budaya terlebih dahulu agar tidak terciptanya konflik-konflik di dalamnya, konflik-konflik di dalam masyarakat Kasepuhan Karang untuk mengutamakan prinsip ekonominya, karena Kasepuhan Karang tidak ingin meninggalkan budaya dan adat istiadat mereka, karena mereka menilai ketika mereka langsung terfokus untuk dimensi ekonomi, mereka akan melupakan adat dan istiadat mereka. Jadi mereka ingin mempersiapkan sosial budaya masyarakat terlebih dahulu dan sektor-sektor pendukung lainnya. Sekian dan terima kasih pemaparan yang telah saya lakukan siang ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.